Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan kenapa memakai pasal pemerasan ketimbang penyuapan pada kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan yang juga menyeret wakil menterinya. Diketahui KPK menangkap 11 orang di Kementerian Ketenagakerjaan atas kasus korupsi dalam penerbitan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Salah satu tersangka bahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang diduga menerima aliran dana senilai 3 miliar rupiah atas korupsi tersebut. KPK pun menerapkan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 12 huruf E dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah terkait tindak pidana pemerasan. KPK pun mengungkapkan alasan memakai pasal pemerasan dan bukan penyuapan terhadap kasus korupsi ini. Alasannya kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ialah karena buruh yang bersangkutan umumnya sudah melengkapi berkas dan ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi K3. Namun kata Guntur, pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan ini dengan sengaja menyulitkan penerbitan sertifikasi K3 tersebut. Bahkan K3 itu bisa tidak diterbitkan apabila buruh tidak membayar nominal uang 6 juta rupiah dari yang seharusnya secara resmi hanya 275 ribu rupiah. Padahal pemberian sertifikasi K3 memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang harus dikeluarkan maksimal 7 hari kerja. Itu kenapa menggunakan pasal pemerasan gitu ya, tidak menggunakan pasal suap. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ada tindak pemerasan ini dengan modus memperlambat, mempersulit atau bahkan memproses, tidak memproses ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi saat teman-teman buruh ini akan mendaftar ya untuk sertifikasi K3, itu sebetulnya syarat-syaratnya sudah lengkap nih. Syarat-syarat sudah lengkap. Jadi seharusnya itu diproses bisa gitu ya, langsung gitu ya. Tapi kemudian ini untuk melakukan pemerasannya tersebut digunakanlah tadi cara-cara memperlambatlah prosesnya. Padahal ini kan dibutuhkan cepat gitu kan, kemudian mempersulit, tambah ini, tambah itu, waktunya gitu dan lain-lain. Bahkan kalau tidak memberikan sejumlah uang, tidak diproses gitu, tidak keluar-keluar ini, seperti itu. Bedanya kalau suap, nah kalau suap si kelengkapannya itu si buruhnya itu tidak lengkap. Misalkan ada persyaratan yang tidak lengkap, kemudian yang si pemohon ini nego, gimana caranya ini Pak supaya ketidaklengkapan saya ini diabaikan. Lalu dia menawarkan sejumlah uang. Nah, si petugas menerima itu dan kemudian diluluskan. Nah, ini berbedanya di situ, perbedaannya. Kalau yang ini karena memang sudah lengkap, nah tapi dia melakukan pemerasannya dengan cara-cara 3 tadi, mempersulit, kemudian memperlambat, bahkan tidak memproses, sehingga si pemohon menjadi tertekan secara psikologis dan dia juga kan perlu cepat gitu barangnya, dan dia tidak ada kepastian kapan ini bisa segera selesai. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi penempatan PJK 3 itu, gitu. Sebenarnya di awal itu dikelola oleh Balai Besarnya Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kemudian ada penerbitan SK atau aturan yang memperbolehkan PJK 3 untuk beroperasional sebagai, ya gampangnya itu biro jasa gitu sebenarnya itu, mereka ini. Biro jasa. Makanya posisinya saya gambarkan tadi, dia ada di tengah, dia merupakan representatif dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menerima permohonan pengurusan K3 dari PT-PT, dari perusahaan-perusahaan yang di situ ada tenaga kerja, ya, ada buruh, ada pekerja dan lain-lain. Dan itu juga sebenarnya di SOP ada batas waktunya. Ya, kalau nggak salah berapa hari Pak Asep ya? Penerbitan itu. Gitu. Iya, kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 10 hari kerja lah, kurang lebih gitu ya. Nah, itulah kemudian dilakukan mereka memperlambat itu
kemudian mempersulit bahkan tidak menerbitkan K3-nya kalau tidak mau menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh kementerian tadi, oknum yang saya sebut, dengan mendelegasikan kepada DG K3. Itu tambahnya. Jangan lupa subscribe ya.